Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggito Alif Arifki. Di sini saya akan menceritakan kesan dan pesan saya dalam mengerjakan proyek dari mata kuliah Sosial Media Manajemen. Di mana di mata kuliah ini saya merasa bahwa saya tuh dilatih dalam mengorganisir sebuah tim untuk mencapai sebuah target yang sudah ditetapkan. Dan itu juga saya belajar bagaimana caranya membuat desain, ada color palette, dan juga bagaimana caranya sebuah konten itu kita mencari ide bareng-bareng, pusing bareng-bareng, susah bareng-bareng, lalu juga sampai konten itu diupload di Instagram maupun TikTok. Untuk pesan saya itu semangat buat teman-teman semua. Di sini saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah membantu mengerjakan mata kuliah ini secara bareng-bareng. Halo, untuk kesan dan pesan aku selama mengerjakan proyek SMM ini, itu adalah tentang bagaimana realita dalam mengurus sosial media UMKM itu tidak semudah yang di teori tentunya, karena banyak variabel tidak menentu. Contoh utama itu karena dalam kasus kami itu, atau kasus kita itu, UMKM tersebut lupa password akun Instagram, jadi kami harus membuat ulang akun Instagram tersebut dari nol, yang mana brand presence-nya juga harus dibuat ulang. Dan untuk menggait followers baru itu tentunya harus menggunakan konten yang engaging, tapi juga terkesan tidak memaksa jualan banget gitu, dan itu sangat tricky. Kemudian untuk harapan itu palingan kalau misalnya itu project ini bisa jadi pembelajaran di masa yang akan datang dalam mengurus klien ataupun misalnya mengurus juga sosial media UMKM ke depannya, dan jadi pembelajaran juga. Terima kasih. Halo, saya Ervan Maulana Hafid dan kebetulan kebagian sebagai graphic designer dari tim SMM ini. Kalau misalnya ditanya kesan dan pesan sih, jujur durasi video ini bakal panjang banget, jadi aku bikin singkat aja. Perasaan mungkin kalau untuk kesan dulu ya. Kalau kesan aku selama ngerjain SMM sama kelompok aku, jujur aku shock karena pertama tugas ini tuh benar-benar menggambarkan gimana rasanya kerja sama pihak eksternal, mengikuti request. Walaupun pada akhirnya aku nggak terlalu banyak sih ngikutin ya keinginan owner, karena ownernya juga cukup legowo dengan hasil. Terus untuk pesan, mungkin pesannya kepada diri aku sendiri, mungkin pesannya ambil momen ini untuk tumbuh lebih kuat. Dan mungkin pesan aku buat teman-teman lain yang ada di tim SMM ini, jadikan pelajaran banget lah kerja kelompok kita ini, jadikan tanda kutipnya benchmark kita untuk memulai nantinya karir kita di dunia profesional. Mungkin ada teman-teman yang mau masuk ke marketing atau teman-teman yang mau kerja sebagai social media specialist, take this as a lesson to be more professional in the future. Terima kasih SMM. Saya di sini sebagai social media officer dari UMKM Jayagiri PT Series. Saya selama ngejalanin project ini tuh sebenarnya sangat campur aduk ya, memorable juga. Ada happy-nya, ada juga yang bikin cukup stres. Karena jujur aja pada awal tuh saya mengira tugas ini tuh sangat gampang gitu, kayak cuman bikin konten, upload, terus udah gitu aja. Ternyata sangat susah dan gak gampang sama sekali, karena memerlukan kerja sama tim dan banyak analisis ya di belakangnya ya kalau mau bikin konten. Terus sempat ngerasain frustasi atau down juga karena udah capek-capek bikin ide, syuting, konten, terus pas di-upload tuh
like sedikit, viewsnya sepi, terus followersnya juga stagnan gitu. Tapi dengan banyak tantangan dan trial dan error juga, saya banyak belajar gitu kalau jadi SMO ini tidak hanya memerlukan kreativitas, tapi perlu mental dan konsistensi yang sangat luar biasa sih waktu ngejalanin project ini. Terus juga harus mengetahui kayak apa yang audiens suka, terus cara nge-hook mereka biar nonton sampai akhir. Banyak juga sih kayak konten-konten yang tiba-tiba tuh sepi atau enggak konten yang kurang berhasil lah gitu. Karena jujur aja waktu di ide itu sangat cukup bagus, tapi pas diaplikasikan tuh kurang berhasil gitu ya. Tapi untuk pesan untuk selanjutnya mungkin harus lebih giat dan lebih analisis yang lebih banyak gitu kalau mau bikin konten. Terus untuk pesan buat JG-nya sendiri, semoga jadi UMKM yang sukses banget kedepannya, dari sosmednya juga makin maju, konten-kontennya makin maju juga. Terus untuk semuanya terima kasih banyak karena udah bekerja sama dengan kooperatif, juga saling support satu sama lain supaya kita bisa menjalani ini semua dengan aman. Terima kasih, pengalaman ini juga sangat berharga buat saya karena tidak boleh meremehkan sesuatu dari awal gitu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Galanama Kusuma dan pada proyek SMM kali ini saya berperan sebagai videographer. Kesan-pesan sedikit tentang bagaimana pengalaman saya selama mengikuti tugas project SMM kali ini. Sebenarnya secara general bisa dibilang saya bisa mengetahui lah gimana sih sebenarnya orang-orang di balik layar dari sebuah sosial media gitu. Gimana sih sebenarnya mereka tuh memproduksi konten-konten sosial media, mulai dari produksi, mulai dari pra-produksi, mulai dari post-produksi juga. Jadi dengan adanya project ini tuh saya mengetahui gitu gimana sih sebenarnya konten di sosial media itu diproduksi, gimana sih cara mereka ngasilin suatu konten yang bagus dan yang baik kayak gimana. Terus selain itu di sini juga saya secara tidak langsung sebagai videographer saya tuh dipaksa harus bisa dibilang melek dengan tren atau bisa dibilang dengan apa yang sedang hype pada saat saya produksi konten, karena itu akan berpengaruh besar kepada engagement dari konten yang akan diupload. Oleh karena itu secara tidak langsung itu mengharuskan saya untuk lebih melek terhadap tren, untuk lumayan mengikuti tren-tren sekarang yang ada, untuk bisa mencapai bisa dibilang target audiens dari sosial media yang ingin kita targetkan kayak gitu. Terus selain itu spesifik sebagai videographer sendiri, di sini saya bisa dibilang belajar banyak, terutama di bagian produksi konten, karena hal-hal teknis berkaitan dengan produksi konten terutama video itu adalah bisa dibilang main tanggung jawab lah, bisa dibilang main tupoksi atau tugas saya sebagai videographer untuk UMKM yang kebetulan di sini kita memegang UMKM Jayagiri Patisserie, di mana UMKM itu merupakan UMKM yang menjual oleh-oleh seperti nastar gepeng, seperti fruity pie, seperti soft cookies ya kayak gitu. Oleh-oleh bisa dibilang oleh-oleh khas, yang dimana oleh-olehnya tuh bisa dibilang mirip-mirip bolu susu Lembang gitu untuk dari segi bisnis modelnya kayak gitu. Terus di sini saya sebagai videographer sih banyak hal yang saya pelajari, mulai dari praproduksi nih, dimana membantu teman-teman juga terutama SMO dan yang lain untuk membantu mungkin bisa dibilang mencari ide konten yang sedang cocok, atau mungkin ide konten yang cocok sama produk kita, cocok sama audiens kita. Jadi di sini secara tidak langsung saya tuh harus ngeriset nih sebenarnya konten yang cocok nih kayak gimana. Untuk produk A kita bikin kayak gini, itu lebih cocok. Terus di pas lagi produksi atau produksi kontennya itu pas kita lagi syuting, di situ juga saya banyak belajar hal bisa dibilang. Karena di situ juga selain kita belajar hal teknis, itu juga sebagai bisa dibilang yang bertanggung jawab pada saat produksi konten, itu bisa dibilang saya mempelajari bagaimana sih cara
nge-manage orang juga, karena biasanya konten itu lumayan erat lah kaitannya dengan orang, karena di konten juga banyak kita bikin konten itu harus ada orangnya dan kita masukin orang sebagai aktor, sebagai model kayak gitu. Jadi di situ saya belajar tentang bagaimana manage orang. Terus di post produksi juga, walaupun di post produksi atau pasca produksi sebenarnya saya sebagai videografer itu nggak terlalu banyak tugasnya, cuman paling ngebantu teman-teman buat ngelihat perkembangan konten yang udah dipilih sebelumnya sih, engagementnya kayak gimana, viewsnya berapa. Terus dengan nadanya itu kita bisa evaluasi nih konten-konten selanjutnya tuh harus kayak gimana, harus misalnya pakai pendekatan yang gimana. Misalnya kayak ternyata video A sama video B, tipe video A ternyata lebih rame, jadi kita evaluasi, kita selanjutnya bakal bikin video yang tipe-tipe kayak video A kayak gitu. Selain itu kesan-pesan buat teman-teman juga, teman-teman kelompok bagus banget, pada aktif, pada ya sesuai job desknya masing-masing, pada bagus lah, memang paham itu kan job desknya sendiri. Mulai dari Anggito sebagai project manager, dia sudah bisa bilang atur teman-temannya, terus bisa negosiasi bagus sama pemilik UMKM-nya. Terus Franz di sini sebagai social media officer, dimana dia yang ngatur kayak sistem, bikin di-uploadnya kapan, tipe kontennya apa, mikir ide konten, itu juga udah tersistem banget. Jadi kita sebagai teman-teman yang lain tuh nggak bingung, karena udah ada jelas gitu, ini mau bikin apa, terus kapan, terus ide kontennya apa, terus kontennya apa aja, berapa kayak gitu. Terus ada Vienna juga di sini sebagai copywriter yang bisa dibilang cukup krusial nih buat ngehook, atau bisa bilang buat ngehook orang-orang yang ngeliatin konten kita, terutama yang tipenya itu tulisan-tulisan kayak gitu, atau mungkin yang tipe-tipenya itu tertulis kayak gitu. Terus ada juga Salwa di sini sebagai video editor yang mungkin bakal ngedit video ini, dan juga yang edit video semua yang udah kita produksi sebelumnya juga udah bagus banget, editannya itu udah sesuai sama apa yang misalnya sudah direncanain sebelumnya, kontennya kayak gimana. Bahkan kadang footage yang kurang juga karena editannya bagus jadi kelihatan nggak kurang kayak gitu. Terus ke Ervan juga sebagai graphic designer, juga editannya gacor banget, jujur desainnya itu gacor banget, autentik, dan bisa dibilang sebagai Jayagiri Patisserie yang bisa dibilang kita rombak ulang ya, kita branding ulang. Jujur dengan Ervan sebagai graphic designer tuh bisa bikin ciri khasnya gitu, ciri khasnya Jayagiri Patisserie itu gimana, bisa bener nge-branding ulang Jayagiri Patisserie itu. Jadi mungkin kedepannya buat Jayagiri Patisserie kalau memang mau masuk lagi sebagai UMKM yang bakal dibantu di semester depannya, buat angkatan-angkatan selanjutnya mungkin bisa tetap dipakai desain dari kelompok kita, karena menurut kami sih desainnya udah bagus banget kayak gitu. Mungkin kesan dan pesan tentang project SMM ini dan juga teman-teman berserta semuanya kayak gitu sih. Jujur dengan adanya project kayak gini membantu banget. Dengan adanya project yang langsung praktik ini tuh membantu banget ketimbang cuma teori di kelas. Jadi tuh kita tahu gitu loh, gimana sih sebenarnya teknis lapangannya, gimana sih sebenarnya di lapangan tuh sebenarnya terjadinya tuh kayak gimana. Terus cara kita dari solusi, problem solving yang terjadi ketika ada masalah, terus ada yang nggak sesuai sama ekspektasi itu kayak gimana, kita bisa langsung tahu prakteknya kayak gimana. Udah sekian, gitu aja sih. Terima kasih. Halo, saya Saldanira selaku editor dari UMKM Jayagiri Patisserie pada Project SMM selama 2 bulan ini. Mungkin pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Rani selaku owner dari Jayagiri Patisserie sendiri, karena telah memberikan kami kesempatan untuk mengurus sekaligus belajar cara atau bagaimana cara mengorganisir suatu akun sosial media dari suatu UMKM. Meskipun dalam prosesnya sendiri tuh banyak tantangannya, baik itu dari segi editing konten sendiri maupun dari komunikasi dan sebagainya, menurut saya pengalaman kali ini tuh menjadi pembelajaran sendiri bagi saya, dan saya juga mendapatkan banyak sekali insight-insight penting, hal-hal yang baru saya tahu ketika saya menjadi editor dari project kali ini.
Dan mungkin selanjutnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua atas kerjasamanya, terutama dalam hal terkait editing konten. Terima kasih dan semangat terus. Baik.